Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada mata kuliah psikometri dengan judul materi tes dimensionality dan faktor analisis. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, saya Khairunisa sebagai moderator dan pemateri, dan juga Rima Anjani sebagai pemateri. Baik, materi pertama akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada dimensi uji. Nah, kita sebagai manusia pasti memiliki banyak atribut atau ciri fisik kan. Nah, seperti berat badan, jika kita menginjak timbangan, angka yang dihasilkan pada timbangan itu adalah nilai yang akan memberitahu kita tentang sesuatu dari salah satu atribut, yaitu tentang berat badan kita. Nah, bila kita menimbang diri, maka angka yang mewakili berat badan kita itu tidak dipengaruhi oleh atribut apapun, seperti warna rambut, tinggi badan, dan usia. Demikian pula, jika kita memiliki tes psikologi yang menghasilkan beberapa jenis angka, maka kita ingin menganggap bahwa angka tersebut sebagai nilai yang mewakili satu ciri atau atribut psikologis. Nah, misalnya, tes kepribadian berkisar pada 5 pertanyaan atau kurang, hingga beberapa ratus pertanyaan. Dalam menilai tes semacam ini, respon item digabungkan dalam beberapa cara, biasanya dengan menghitung satu atau lebih skor dari beberapa jenis skor yang digunakan untuk mencerminkan atribut psikologis yang diminati. Nah, skor ini disebut dengan skor gabungan, dan idealnya skor gabungan mencerminkan satu dan hanya satu dimensi saja. Namun, tes dapat mencakup item yang mencerminkan lebih dari satu dimensi. Nah, selanjutnya ada tes undimensional dan tes multidimensional. Yang pertama ada tes undimensional. Nah, tes undimensional ini adalah di mana dimensi tes menyangkut jumlah dimensi yang direfleksikan dalam satu set item tes. Nah, beberapa tes yang mencakup item yang mencerminkan satu atribut psikologis. Nah, dan tes lainnya mencakup item yang mencerminkan lebih dari satu pada penghormatan. Ketika tes psikologis mencakup item yang mencerminkan hanya satu atribut seseorang, itu berarti bahwa respon terhadap item tersebut hanya didorong oleh atribut itu. Nah, dalam kasus seperti ini, kami mengatakan bahwa pengujian undimensional karena butir-butirnya hanya mencerminkan satu dimensi psikologis. Nah, seperti contohnya, kita mengikuti suatu ujian geometri. Pilihan ganda yang diberikan di ruang kelas, biasanya seorang siswa mengikuti ujian yang menerima skor berdasarkan jumlah pertanyaan yang dia jawab dengan benar. Nilai siswa kemudian diinterpretasikan sebagai ukuran dari pengetahuan geometrinya. Nah, penafsiran ini masuk akal hanya jika jawaban untuk semua soal itu benar-benar membutuhkan pengetahuan tentang geometri. Nah, hanya pengetahuan tentang geometri. Sebagai contohnya, jika kita dapat percaya bahwa tes secara keliru memasukkan item aljabar, item kalkulus, atau item kosakata selain item geometri, maka kita memang dapat memiliki. Artinya, kita dapat berasumsi bahwa jawaban dari masing-masing soal pada tes dipengaruhi oleh oleh salah satu atribut psikologis. Tes semacam itu akan dianggap undimensi. Selain itu, item tes atau pertanyaan akan memiliki sifat homogenitas, konsep tanggapan untuk setiap item akan menjadi fungsi dari atribut psikologis yang sama. Dimensi tes memiliki implikasi pada penilaian, evaluasi, dan penggunaannya. Untuk tes undimensi, hanya satu skor yang dihitung, yang mencerminkan atribut psikologis tunggal yang diukur oleh tes tersebut. Artinya, semua item digabungkan dalam beberapa cara, biasanya menggunakan rata-rata, menjumlahkan, atau menghitung untuk membentuk skor, gabungan, atau total.
Saya akan melanjutkan mengenai tes multidimensi. Ketika tes psikologi mencakup item yang mencerminkan lebih dari satu atribut psikologis, tes tersebut dianggap multidimensi. Penelitian dalam kasus seperti itu, kita menghadapi pertanyaan dimensi kedua, apakah dimensi tes terkait satu sama lain? Jawaban atas pertanyaan ini membedakan dua jenis tes. Ketika suatu pengujian memiliki beberapa dimensi yang saling berkolerasi, pengujian tersebut dapat dianggap sebagai multidimensional. Dengan dimensi yang berkolerasi ini juga disebut pengujian dengan satu skor order tinggi. Sebagai contoh, SII-5 memiliki 5 subtes. 1. Untuk mengukur penalaran fluida. 2. Untuk mengukur pengetahuan umum. 3. Untuk mengukur kemampuan pemrosesan kuantitatif. 4. Untuk mengukur pemrosesan visual atau kemampuan. Dan 5. Yang dianggap mengukur memori kerja. Penelitian oleh pengembangan pengujian dan pengevaluasian pengujian telah menunjukkan bahwa subtes dari busur SI5 berkolerasi satu sama lain. Artinya, seorang peserta yang menghadapi nilai relatif tinggi pada subtes cenderung mendapat nilai yang relatif tinggi pada subtes lainnya juga. Selanjutnya, tes multidimensi dengan dimensi tidak terkait. Jika dimensi tes tidak terkait satu sama lain atau hanya terkait lemah satu sama lain, maka tes dapat dianggap sebagai tes multidimensional dengan dimensi tidak berkolerasi. Beberapa tes kepribadian bersifat multidimensi dengan dimensi yang umumnya diperlakukan seolah-olah tidak berkolerasi. Misalnya, tes yang disebut inventarisasi 5 faktor NEO, New VH, Costa, dan Mecherin 1992 adalah kuesioner 60 item yang mencerminkan 5 dimensi atau faktor kepribadian. Artinya, New FFI dirancang untuk mengukur 5 atribut kepribadian yang relatif independen. Dan 5 atribut ini biasanya tidak dianggap mencerminkan faktor tingkat tinggi. Dalam arti tertentu, tes semacam itu dapat dipandang sebagai serangkaian tes unidimensi yang tidak terkait yang disajikan dengan item-itemnya dicampur bersama. Selanjutnya, berkenaan dengan penelitian, evaluasi, dan USG, pengujian multidimensi dengan dimensi tak berkolerasi mirip dengan pengujian multidimensi dengan dimensi berkolerasi. Dengan satu pengecualian penting, untuk tes dengan dimensi yang tidak berkolerasi, tidak ada skor tes total yang dihitung. Artinya, skor diperoleh untuk setiap dimensi, tetapi skor dimensi tidak digabungkan untuk menghitung skor tes total. Selanjutnya, setiap skor dimensi dievaluasi dalam kaitannya dengan kualitas psikometri dan masing-masing berpotensi digunakan oleh para peneliti dan psikolog yang berpraktik. Selanjutnya, analisis faktor. Memeriksa dimensi tes, prosedur statistik yang disebut analisis faktor adalah alat yang sangat berguna dalam konteks peralatan statistik psikometri. Pengembangan pengujian dapat menggunakan berbagai prosedur statistik untuk mengevaluasi dimensi pengujian. Meskipun prosedur seperti analisis cluster, Brewster skala, multidimension tersedia, analisis faktor adalah metode pemeriksaan yang paling umum. Dengan menggunakan analisis faktor, penelitian dapat menjawab pertanyaan inti yang diuraikan pada bagian di atas. Dan ini memberikan wawasan penting tentang penilaian potensial, evaluasi, dan USG tes psikologi. Faktanya, ada dua jenis analisis faktor yang luas. Yang pertama, analisis faktor eksplorasi EFA dan analisis faktor konfirmatori CFA. FA adalah jenis yang lebih umum dan relatif mudah dilakukan dengan perangkat lunak statistik dasar seperti SPSS atau SAS.
EFA adalah salah satu teknik variabel latent yang sangat klasik. Ide dasarnya adalah untuk menemukan variabel latent atau faktor berdasarkan struktur kolerasi dari variabel input manifest indikator. EFA beroperasi pada kumpulan data multivariat dengan M variabel manifest indikator. Misalnya, X yang menyatakan matrik data NXM dengan N sebagai ukuran sampel. Dalam aplikasi EFA, beberapa set variabel biasanya terkait satu sama lain dan oleh karena itu menunjukkan struktur kolerasi tertentu ditangkap oleh matrik kolerasi. Analisis faktor konformator atau CFA. Analisis faktor konformator atau CFA secara konseptual berbeda dengan EFA. Di EFA, jumlah faktor ditentukan secara eksplorasi sesuai dengan strategi yang disajikan. Setiap indikator memuat pada setiap faktor. Sebuah CFA ditentukan menurut teori yang mendasari mengenai jumlah faktor dan struktur bebanan tertentu. Faktor umumnya diperbolehkan untuk dikolerasikan. CFA sering dimasukkan ke dalam kerangka pemodelan jalur yang lebih besar yang disebut pemodelan persamaan struktur. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, jadi kan terdapat banyak atribut psikologis, seperti warna kulit, tinggi badan, panjang rambut, dan sebagainya. Nah, dimensi uji itu dalam menilai tes semacam itu, respon item digabungkan dengan beberapa cara. Biasanya dengan menghitung satu atau lebih skor dari beberapa jenis. Dan ini digabungkan skor digunakan untuk mencerminkan atribut psikologis yang diminati. Skor ini disebut sebagai skor gabungan dan idealnya skor gabungan mencerminkan satu atau hanya satu dimensi saja. Namun, tes dapat mencakup item yang mencerminkan lebih dari satu dimensi. Dimensi tes memiliki implikasi kepada penilaian, evaluasi, dan penggunaannya. Untuk tes andimensi, hanya satu skor yang dihitung, yang mencerminkan atribut psikologis tunggal yang diukur oleh tes tersebut. Artinya, semua item digabungkan dalam beberapa cara melalui jumlah rata-rata, menjumlahkan, dan menghitung untuk membentuk skor gabungan atau total. Untuk tes yang dimensi yang tidak berkolerasi, tidak ada skor tes total yang dihitung. Artinya, skor diperoleh untuk setiap dimensi. Tetapi skor dimensi tidak digabungkan untuk menghitung skor tes total. Selanjutnya, setiap skor dimensi dievaluasi dalam kaitannya dengan kualitas psikometri dan masing-masing berpotensi digunakan oleh para ahli dan psikolog yang berpraktik. Ada dua jenis analisis faktor. Analisis faktor eksplorasi EFA dan analisis faktor konfirmatori atau CFA. Pembahasan kita sejauh ini berkenaan dengan EFA karena telah digunakan lebih sering daripada CFA karena relatif easy untuk digunakan dengan perangkat lunak statistik. Dunks area sering digunakan di rumah-rumah awal pengembangan dan evaluasi tes psikologi. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.